Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk eh, yang mengundang saya ya, walaupun agak dadakan sedikit, tapi alhamdulillah hari ini mumpung jadwal saya masih kosong ya, alhamdulillah Allah memperkenankan saya untuk bisa berkesempatan untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Baiklah teman-temanku semuanya, hari ini insya Allah saya akan membawakan tema mengenai dimanapun kita berada itu ya, kita mengembangkan ya program-program dan event-event keagamaan. Kenapa sih saya bawa tema itu? Karena di sini adalah komunitas Rohis ya. Jadi saya kira insya Allah ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya di sini. Jadi teman-teman semuanya, eh, ketika kita berada di suatu tempat, ya, ketika kita berada di suatu tempat, otomatis disitulah mungkin kita ditunjuk sebagai ketua ataupun sebagai anggota ataupun sebagai apapun itu, mungkin kita ditunjuk di situ untuk diamanahkan untuk memimpin suatu hal kayak gitu. Salah satunya itu tadi rohis tadi misal ya teman-temanku semuanya. Jadi inilah bentuk wadah kita untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi enggak harus kayak misalnya, oh ini aku misalnya pakai lingkungan ya, misalnya lingkungan yang agama banget baru ditegakin agama, enggak, teman-teman semuanya. Justru mulailah dari awal seperti semisal kalian ada di satu tempat, misal di circle kalian itu, di lingkungan kalian itu ya mungkin ada anak-anak muda yang ibarat kata tuh ya orang awam lah, bukannya nakal tuh banget enggak ya, tapi orang-orang awam lah yang ya cuma main doang kayak gitu. Coba deh kalian sesekali di situ ajak mereka untuk membuat kayak gitu. Untuk membuat satu event misalnya atau suatu program. Ayo di sini kita ke masjid atau di musola. Kita buat apa namanya itu kegiatan tadarusan atau belajar ngaji. Nggak apa-apa teman-teman semuanya, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Karena teman-teman semuanya ingat, nggak perlu kayak kita pengen jadi gede banget tuh, enggak. Karena kita nih niat ibadah kayak gitu. Kita niatnya tetap ibadah. Kita niatnya cuma untuk menegakkan agamanya Allah. Kita mensyiarkan agamanya Allah. Kayak gitu. Dengan cara apa? Memanfaatkan apa yang kita bisa. Jadi semua kelebihan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, coba deh kita manfaatkan untuk menegakkan agamanya Allah. Salah satunya, ini handphone teman-teman semuanya. Otomatis teman-teman semuanya udah handphone dong ya. Jadi handphone ini gimana caranya harus kalian gunakan untuk menegakkan agamanya Allah. Gimana caranya? Kalian pintar ngedit, ya. Kalian pintar ngedit, kalian buat di Instagram kalian, di WhatsApp kalian, atau di Facebook kalian, dimanapun itu. Kalian buat apa quotes untuk hijrah, ya, motivasi, boleh kayak gitu. Jadi jadiin apapun itu bentuknya sebagai syiar, bagian dari kita untuk menegakkan agamanya Allah itu. Caranya untuk dengan apa? Buat konten-konten dakwah. Misalnya kalian bisa nih public speaking, kalian bisa ngobrol depan orang kayak gitu ya. Coba deh buat di sekarang kan viralnya itu di Instagram, di TikTok. Sekarang kan TikTok itu kan bukan hanya yang orang-orang kayak joget-joget aja, enggak, tapi banyak video-video dakwah di situ. Kalian boleh, nggak harus nampilin muka kok, kayak gitu. Nggak harus jadi ustadz dulu kok. Saya juga bukan ustadz, ya gitu kan. Tapi inilah basic. Jujur teman-temanku semuanya, sedikit cerita. Ya tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa saya foundernya Milenial Berhijrah yang mendirikan. Nah, jadi sedikit cerita teman-teman. Awal saya mendirikan komunitas itu sebenarnya kepengen. Kepengen karena pengen untuk coba deh ngomong kayak gini depan orang. Ya gitu. Karena saya tuh hobi ngomong. Hobi ngomong. Gitu. Coba deh kenapa aku nggak kembangin gitu kan. Nah, jadi saya iseng lah buat kayak
Saya join di grup hijrah, terus saya buatlah di situ apa namanya itu, siapa nih yang mau ikut itu kan kajian. Saya tuh pengen nge-sharing-sharing aja karena waktu itu saya lihat banyak konten kreator di TikTok gitu kan. Kayak misalnya ya konten kreator Hussein, misalnya Raihan Habib dan yang lain-lain. Banyak ya pada saat itu 2021 kalau nggak salah. Saya lihat lah di situ. Wah, asik ya kayaknya gitu. Karena saya masih malu untuk apa? Sharing-sharing, untuk ngomong di depan orang banyak kayak gitu ya. Di depan kamera aja tuh malu, kayak gini aja malu. Kayak gitu. Tapi ya sudahlah, karena Gameit itu masih bisa nggak on cam ya, coba deh, lumayan lah orangnya, paling orang 8 kayak gitu dulu lumayan. Dah disitulah saya buat, coba deh, oh ini lama-lama terus makin makin hari kok makin asik gitu kan, makin asik untuk ngomong kayak gitu. Alhamdulillah Allah memberikan saya keahlian di situ. Dah lama-lama lama-lama saya buatlah yang namanya komunitas milenial berhijrah ya gitu. Yang awalnya bukan komunitas milenial berhijrah tapi iseng doang gitu. Nah lama-lama rame yang join. Nah disinilah saya pikir coba deh buat komunitas kayak gitu. Jadi dengan keahlian saya yang waktu itu pematerinya saya doang, belum ada pemateri yang lain, belum ada konten kreator, dan saya ingin mewujudkan mimpi saya bisa satu frame, yaitu satu frame, satu meet, satu ibarat kata satu acara lah sama konten kreator itu tadi. Tapi qadarullah nggak kesampaian, ya itu nggak kesampaian sama konten kreator yang waktu itu 2021 ya. Dah lahirlah di 2022. Di 2022 saya terus saya kembangin, alhamdulillah dapatlah adminnya, dapatlah ininya, karena keahlian tadi teman-teman semuanya. Dimanapun kita berada, coba tegain aja, coba aja kayak gitu. Misal kalian pinter gaming, dia cobain. Kak, saya buat poster lah, saya bagusin lah nama Instagramnya, inilah itulah. Saya lihat tadi di Instagramnya Rohis ini bagus itu, banyak kegiatan-kegiatan. Yang enak tuh teman-teman sebenarnya pas offline, bisa ketemu langsung. Itu yang enak sebenarnya. Ya, kalau online ini kan agak ya terbatas waktunya, nggak ketemu susah kan. Tapi enak pas kalau seandainya kalian offline tuh enak. Bisa ngobrol, banyak lebih kegiatannya. Buat jadi asik. Jadi bukan sekedar orang dengar ceramah, inilah. Enggak, ya. Alhamdulillah saya sudah ngisi sekitar 2 kalian di sini. Ya gitu, kalau nggak salah 2 kali. Dan alhamdulillah ya orangnya lumayan, ya gitu. Nah, jadi tegakkanlah gitu. Kalian bisa buat Gameit, buat. Karena daripada membuang-buang waktu kan, ya gitu. Lebih baik buatlah, isilah hari-hari kalian, isilah waktu-waktu kalian dengan menegakkan agama Allah. Apapun yang kalian bisa misal kayak tadi public speaking, terus kalian bisa ngedit-ngedit buat video, terus kalian bisa kayak apa namanya dubbing ya, membuat suara-suara ya yang bagus-bagus kayak gitu, buat footage-nya boleh, misalnya gambar apa video ya, video game tuh sekarang tuh kan, apa game apapun itu dibuat tapi suara kalian kayak gitu. Gamenya sekadar ya ini doang, untuk gambarnya doang, tapi suaranya dan ada teks-teksnya itu dari suara kalian, boleh itu diedit juga. Pokoknya gimana, apapun keahlian kalian gunakan untuk ibadah deh gitu, gunakan untuk ibadah. Karena kenapa, keahlian dan kepintaran kalian itu akan dihisap di hadapan Allah nanti. Tapi ketika keahlian itu dihisap ya, dihisap di hadapan Allah, maka keahlian kepintaran kalian itu akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, aku digunakannya di semasa dia di dunia untuk menegakkan agamamu. Nah itu enak kan kalau kayak gitu, daripada kita oh dia memanfaatkan hanya untuk mencari karir, oh dia hanya untuk memanfaatkan untuk kayak gini, oh nggak bisa, ya enak. Karena kita ini hidup di dunia ini teman-teman semuanya sebenarnya nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah, beribadah aja. Berarti apa, semua kegiatan kita itu coba dilandasi dengan ibadah. Gimana sih Kak V caranya? Ya, cara supaya ibadah, guru saya berbilang, saya nonton live stream beliau tadi, apa? Mungkin suatu kebiasaan ya, itu bisa berubah menjadi ibadah dengan cara apa? Niat. Niat itulah yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, itu cuma satu, yang namanya niat.
Karena innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi semua kegiatan, semua hal itu dilandasi dengan niat. Niat kita apa? Saya datang ke sini, misal niat saya ingin berbagi apa yang saya bisa. Saya ingin memotivasi orang. Itu sudah dicatat sebagai ibadah. Saya ingin menegakkan agama ya Allah. Saya ingin anak muda itu pintar dalam agama. Enggak apa ya, awam dengan agama, enggak asing dengan agama. Nah itu. Semuanya, mungkin teman-teman di sini pengen hadir, pengen nuntut ilmu. Allah catat sebagai ibadah. Kalian masuk masjid, kalian niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Dihitung selama kalian duduk di masjid itu, apapun kalian lakukan. Misal kalian di situ ada kegiatan, ya, di situ misalnya main hadroh, main rebana, main ngaji, tadarus, dihitung sebagai ibadah. Karena sudah niat i'tikaf tadi. Ya gitu. Karena semuanya niat. Ya gitu. Kayak misalnya kalian membuat di kampung kalian, ya, di wilayah kalian, kalian buat misalnya belajar baca tulis Al-Quran. Misal kalian ada keahlian nih ngajar, coba, nggak usah diperluin diharapin duit. Kalau dapat duit alhamdulillah, kayak gitu. Tapi jangan ketika kita dapat duit kita goyang, mendapatkan sesuatu kita goyang niat kita. Oh pengen dapat duit, oh pengen dapat ini. Jangan. Niatkan dari pertama, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, jalan. Memang teman-temanku semuanya kayak ya kayak gitu. Awalnya memang berat, susah untuk aku nih pengen famous kayak gitu. Saya pun pernah merasain kayak gitu. Aku nih pengen mencari follower, aku nih pengen ini. Iya, karena di awal. Tapi kita paksain diri kita nih niatkan untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ya gitu. Ketika kita udah ikhlas, ketika udah enak lah ya berjalan terus ya. Apalagi di Rohis itu enak banget teman-teman semuanya. Apalagi teman-teman semuanya, kalau kalian join komunitas hijrah, kalian join di ekskul organisasi keagamaan, contohnya Rohis ini, ya, kalian itu dapat ukhuwah, persahabatan yang baik. Khairun ukhuwah, ya, persahabatan yang baik. Yang kedua, kalian bisa dapat ilmu di sana. Yang ketiga, setiap kalian bertemu, otomatis akan dibahas, insya Allah ya, insya Allah akan dibahas apa? Seputar agama. Jadi nggak melenceng lah. Ketika kalian ada berbuat salah, kalian akan dinasihati oleh teman kalian sendiri. Dan pun sebaliknya, teman kalian berbuat salah, kalian nasihati. Itu enaknya kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang agama, kayak gitu. Bukannya kudet, bukan. Bukannya nggak tahu informasi, bukan. Bukan nggak gaul, bukan. Saya sering menyampaikan di beberapa kajian apa? Orang yang gaul, anak muda yang gaul itu, ya dia yang circle-nya itu orang agama. Itu. Semuanya. Jadi ketika iman kita lagi down ya, kalau kita ada komunitas, kita ada forum apa ya kayak gitu ya, kita akan dinasehati. Ya gitu. Enak teman-teman semua. Enak. Enak banget. Karena kenapa? Boleh jadi di komunitas kalian, di forum itu, di organisasi itu, ya, kalian menjadi sebab kalian untuk masuk surga. Mungkin ada salah satu orang yang bergabung di komunitas itu, mungkin ada salah satu orang ya, di antara kita di sini, mungkin ada yang masuk surga nanti. Mungkin saya masuk nerakanya Allah. Kayak gitu. Mungkin ada teman-teman salah satu di sini ataupun semuanya masuk surganya Allah. Kalian bisa membantu. Menjadi sebab kayak gitu. Untuk mungkin saya terjun ke neraka, kalian bantu untuk masuk surga. Pun sebaliknya. Mungkin ada teman-teman di sini bisa membantu teman-teman yang lainnya. Ya Allah, kami di dunia pada hari sekian, bulan sekian ya Allah, kami adain game, kami adain forum, kami belajar agamanya Engkau ya Allah. Boleh jadi ini sebabnya untuk dapat hidayah dan masuk surga. Enak. Benar-benar enak kalau di lingkungan kita itu lingkungan yang benar-benar agama. Enggak terlalu kayak agama banget tuh, enggak, ya. Saya pun menyampaikan materi ini enggak terlalu membawa dalil, enggak. Karena kenapa? Saya tahu kalau kita dari awal ya membawa dalil terus ya, takutnya bosan. Apalagi anak-anak muda. Karena contohnya aja khotbah Jumat tuh, ya kan? Banyak yang tidur gitu. Karena kenapa? Bosan. Tapi kalau kita menyampaikan kita enak, itu enak juga. Dan semuanya. Ya. Jadi ketika ingat teman-teman, ketika kalian ada keahlian di bidang apapun, misal kalian pintar hitung-hitungan, kalian gunakan belajar
Oh ini cara ngitung zakat, oh ini cara menghitung waris, kayak gini. Banyak teman-teman. Ekonomi syariah bisa kalian manfaatkan untuk menegakkan agama Allah. Kalian ajarkan ke orang lain. Ya itu. Jadi ilmu dunia itu sebenarnya ilmu dunia itu bisa dimanfaatkan untuk akhirat. Asalkan kita tahu caranya. Kayak gitu. Public speaking bisa untuk ceramah, bisa untuk ngisi kajian, bisa untuk memotivasi orang. Kayak gitu. Gak sekadar public speaking, ya public speaking aja gitu. Bisa ngobrol bahasa Inggris. Coba kalian bisa, siapa tahu kalian bisa berdakwah di Inggris sana, ya kan? Nah, jadi semuanya tuh bisa sebenarnya. Apalagi ya, orang-orang yang ibarat kata tuh belajar ilmu geografi. Itu kan meneliti itu kan, meneliti tentang laut, meneliti itu. Bisa. Bisa jadi apa? Dia digunakan untuk ibadah. Dia meneliti ini, yaitu. Dia meneliti ini, terus dia adain webinar. Dijelaskannya dengan kisi apa? Untuk memperkuat keyakinan kita. Teman-teman semuanya, saya sedang meneliti ini, terus dan hasilnya inilah kuasanya Allah. Nah, di situ buat orang yakin. Nah, itu namanya tetap ada ibadahnya di dalam. Yang penting niat, teman-teman. Niatnya kita. Itulah, mungkin kita sering ya ikut kajian-kajian, tapi sebelum kajian jangan lupa niatnya. Kita niatkan dalam hati, ya Allah, aku datang ke kajian ini, aku hadir bukan karena aku males, bukan karena aku sekedar hadir, tapi aku pengen belajar. Aku pengen dapatkan ilmu, aku pengen dapatkan nasihat, ya itu. Ya teman-teman semuanya. Jadi, apa? Ketika ya mungkin kebiasaan hadir saja kayak gitu. Tapi kalau bedanya kalian sebelum hadir ke kebiasaan kalian, tapi kalian niat untuk ibadah, kayak gini hal-hal yang baik ya. Kalian niat untuk ibadah dicatat sebagai ibadah. Tapi kalau kebiasaan saja belum tentu dicatat sebagai ibadah. Kayak gitu. Yang saya sampaikan di awal yaitu yang membedakan di antara kebiasaan dengan ibadah itu cuma niat. Nah, maka dari itu teman-temanku semuanya coba deh ya, coba deh untuk membuat. Mungkin teman-teman di sini ada yang pinter apa gitu kan. Mungkin ada yang pinter pengen niatan untuk buat komunitas, buat teman-teman semuanya. Ya, insya Allah niatkan. Ya Allah, aku pengen untuk menegakkan agamamu. Aku pengen untuk syiar agamamu. Kayak gitu, teman-temanku semuanya. Jadi, jangan sampai kita ini, kepintaran kita nanti dihisab di hadapan Allah, tahu-taunya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita salah gunakan. Rugi teman-temanku semuanya ya. Jangan sampai untuk kita terjerumus dengan hawa nafsu kita yang pengen tenar atau apapun itu. Innamal a'malu binniyat, luruskan niat kita, insyaallah kita bisa menjadi anak muda yang di hadapan Allah, bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sebab karena kita menegakkan agama Allah, dengan kepintaran kita, dengan keahlian kita. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan singkat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.